Oke, assalamualaikum semuanya. Dengan saya Yusuf Nur Mutakid dengan NIM 250900052. Oke, saya akan berbagi tugas dengan Aditya Kusuma dan di sini saya akan bertugas untuk menjelaskan semua komponen yang ada di PC serta juga merakit jadi sebuah PC tersebut. Oke, pada komponen pertama saya akan menjelaskan tentang motherboard ini. Oke, motherboard ini juga sering disebut dengan tulang punggung. Kenapa disebut dengan tulang punggung? Karena semua komponen setelahnya akan terpasang dan terhubung ke dalam motherboard ini. Jenisnya pun berbeda-beda, biasanya berbedanya dalam hal ukuran. Ada di seri ATX yang memiliki ukuran besar dan ada juga jenis micro ATX yang memiliki ukuran sedang dan juga jenis mini ATX yang memiliki ukuran yang mini. Ukuran motherboard ini yang akan membedakan seberapa besar casing yang akan kita pasang dan perlu diperhatikan juga soket dalam motherboard ini biasanya harus disesuaikan dengan prosesor yang kalian beli. Oke, berikutnya ada komponen yang bernama CPU. Nah, CPU ini walaupun bentuknya kecil namun powerful. Nah, komponen ini juga memiliki fungsi penting pada komputer, yaitu sebagai otak komputer yang mengeksekusi semua perintah, perhitungan maupun proses berpikir. Jadi CPU ini penting sebagai penentu seberapa responsif PC kita. Jenis yang populer di pasaran ada dua jenis, yaitu AMD dan Intel. Oke, yang ketiga ada RAM. Nah, komponen ini biasa juga disebut dengan Random Access Memory. Nah, RAM ini juga bisa disebut dengan meja kerja ya. Nah, kenapa? Karena saat kita membuka aplikasi atau game data, yang dibutuhkan akan diletakkan sementara di RAM agar bisa diakses dengan super cepat oleh CPU. Nah, semakin besar kapasitas RAM, maka akan semakin luas meja kerja kita. Jadi, kita bisa membuka banyak aplikasi sekaligus tanpa lemot. Untuk jenis yang biasanya dipakai di pasaran adalah DDR4 dan DDR5. RAM ini sifatnya sementara ya, jadi data akan hilang kalau PC dimatikan. Komponen selanjutnya ada storage. Nah, storage ini jika RAM ibaratnya sebuah meja kerja, maka storage ini adalah lemari arsip permanennya. Jadi fungsi dari storage ini sebagai penyimpan semua data kita dalam jangkauan panjang. Dan mengapa disebut sebagai lemari arsip permanen? Karena meskipun listrik padam, data-data di dalamnya masih tersimpan dan tidak hilang. Storage ini pun ada berbagai macam, diantaranya ada hard disk, ada SATA SSD, dan ada NVMe M.2 SSD. Kita lanjut ke komponen berikutnya, ada heatsink ya. Di sini heatsink memiliki fungsi yang sama seperti dengan kipas yang kalian semua kenal, yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink ini. Oke, jadi komponen yang terakhir ada GPU. Nah, GPU atau sering disebut dengan VGA ini adalah komponen yang berfungsi untuk menghasilkan semua tampilan visual yang muncul pada layar monitor. Ibaratnya seperti mata atau pelukis digital PC kita. Untuk penggunaan kantor biasanya GPU bawaannya sudah lebih dari cukup, namun jika user ingin bermain game atau editing biasanya disarankan untuk menggunakan komponen ini. Di pasaran GPU didominasi oleh dua merek, yaitu Nvidia dengan seri GeForce RTX-nya dan AMD dengan seri Radeon RX. Yang berikutnya ada PSU. Mungkin komponennya ini mungkin terlihat sepele ya, namun fungsinya lebih besar dari yang kalian bayangkan. Ibaratnya PSU ini adalah jantung dari PC kita. PSU menarik listrik dan mengubahnya menjadi daya yang stabil untuk dialirkan ke semua komponen yang terpasang. Jenis PSU ini biasanya dibedakan berdasarkan total daya atau wattnya, misalkan 650 watt, dan sertifikasi efisiensinya seperti 80 plus bronze atau gold. Teman-teman ingat, jangan pernah meremehkan PSU ya, karena jika membeli PSU yang kurang baik dapat merusak komponen-komponen mahal kalian. Jadi saya sarankan untuk membeli PSU yang baru. Nah, jangan beli PSU bekas karena bisa dapat merusak komponen-komponen mahal. Komponen terakhir ada casing ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, apalah daya jika komponen sebelumnya kalian siapkan dengan matang, namun kalian tidak membeli casing. Casing ini berfungsi sebagai tempat untuk menampung komponen yang telah dirakit. Jadi jenis casing ada banyak sekali, mulai dari ukuran, desain, dan material. Yang terpenting, pilih casing yang sesuai dengan ukuran motherboard dan selera kalian. Oke, jadi itu semua adalah komponen yang ada di PC. Nah, kita langsung saja mungkin point of view-nya akan
ada di sini untuk memperhatikan saya akan merakit sebuah PC ya. Oke, kita masuk ke proses perakitan di sini. Nah, jadi kita harus punya alat obeng plus ya dengan mata pH 2 atau pH 3 ya. Biasanya umumnya pakai pH 2. Oke, kita langsung saja ke proses perakitan motherboardnya di sini. Nah, oke, kita akan memasang prosesor dulu ya. Nah, perhatikan juga kalau masang prosesor, di sini kan ada benjolan ke dalam. Nah, kanan kiri. Nah, samain juga yang ada di motherboardnya ya. Jangan sampai kebalik atau gimana, itu bisa menimbulkan rusaknya motherboard ya. Oke, kita pasang saja di sini. Masanya hati-hati. Sip. Kalau dirasa benar, kita tinggal tutup aja. Oke, ini udah kunci, kita tinggal tarik ke sebelah kanan. Nah, udah terpasang ini. Nah, biasanya kan kalau kita beli monitor baru kan posisi RAM-nya kan kekunci. Nah, cara bukanya kita tinggal buka aja, kayak gini aja. Karena kita menggunakan single RAM di sini, kita langsung masukin saja di sini ya. Nah, pastikan bunyi cetek ya, cetek. Nah, otomatis kunci sendiri dia. Cetek. Nah, otomatis kunci sendiri. Oke, lanjut ke langkah ketiga, kita akan memasang heatsinknya ya. Biasanya heatsink ini juga kalian dapat kalau misalkan beli prosesor, tapi bukan prosesor yang try ya. Kalau yang try kita cuma dapat prosesornya doang. Oke, kita pasang dengan soket-soketnya. Sip. Kalau udah dirasa kencang, kita pasang soket CPU fan-nya yang ada di tulisan CPU fan pada motherboard ya teman-teman. Hati-hati. Sip, udah. Oke, kita langsung aja masuk ke balik ke sini di sini. Sedikit kotor ya. Nah, oke, sebelumnya mohon maaf, masukkan PC-nya dulu mungkin ya. Nah, kita baut dulu bagian baut sampingnya. Oke, kalau sudah PSO terpasang sempurna, kita lanjut ke pemasangan motherboard. Nah, oke, kita sudah dulu. Kita pasang bautnya satu-satu.
Oke, jikalau bautnya dirasa udah kencang di sini, kita lanjut pemasangan VGA ya teman-teman. Atau bisa kita masang dari hard disk dulu. Oke, kita akan masang dari hard disk dulu mungkin ya. Oke, jangan lupa kita pasang bautnya. Oke, setelah hard disk terpasang sempurna dan kuat, nah di sini udah kuat, kita langsung saja pasang yang namanya VGA card atau GPU-nya ya. Nah masanya juga hati-hati, di sini ada slotnya. Kita buka dulu penguncinya. Nah kita pasang, kita sesuaikan. Nah sampai bunyi klak ya, klak. Nah otomatis di sini ngunci sendiri, klak. Nah, oke selanjutnya kita pasang bautnya ya teman-teman, untuk kunci yang di sini. Oke, pastikan semuanya aman, pasang sempurna. Ini kita rapikan kabel. Oke, sip. Nah, rangkaian terakhir yaitu menyusun kabel dari CPU ini ya teman-teman. Ya dari PSU ini ya teman-teman. Nah, kabel ini ke motherboard sini. Kita pasangnya kayak gini. Yang kedua, kabel yang gede ini masuknya ke sini. Unik ya. Nah, slot ini nanti kita masukin ke sini, tapi kita pasang ini dulu. Nah, ini untuk input audionya. Nah, ada tulisannya ya. Oke, paskan dengan pinnya. Ada lagi di sini untuk sistem fan-nya. Ini untuk USB 2-nya. Yang terakhir untuk panelnya di sini kita lihat. Ini kita lihat di sini ada 4 ya player, berarti di sebelah sini kita awas sampai pinnya bangkit. Oke, selesai sudah. Kita pasang dulu ya di sini kabel buat ke hard disknya teman-teman. Nah, kita ngambil di yang hitam ini. Oke, kita pasang lagi di sebelah sini. Oke. Yang pertama kita pasang ke kita pasang sebelumnya, maaf, kita pasang yang di sebelah sini dulu.
Sip. Oke, benar. Kalau tidak benar semuanya kabelnya terpasang rapi. Nah, kalau mau rapi lagi kita butuh yang kabel ini. Kita merapikan kabel ini. Jadi kabelnya terpasang rapi. Nah, oke. Semua kabel udah aman. Oke, kita menutup casingnya. Oke, tutup casingnya. Oke, kita balik. Nah, kita baut di bagian sini. Oke, dan terakhir kita akan coba tes ya. Di sini hidup atau enggak. Oke, kita pasang dulu kabel VGA dari monitor. Nah, pasang di sini. Nah, portnya ini pasang. Oke. Oke, kita buat. Oke, seperti ini. Biar begini ya, biar pakai bengkel sama-sama. Kalau udah terpasang semua, kita nyalakan dari sini ya, kita juga direct dan begini tampilannya teman-teman. Sudah oke, nyala normal, tinggal diinstal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusuma dengan NIM 250900054. Setelah proses perakitan PC dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah penginstalan operating system. Penginstalan operating system bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menginstal langsung dari hard drive, dan yang kedua, melakukan dual boot. Dual boot sendiri yaitu menginstal OS dengan menyandingkan dengan OS utama kalian. Saya akan mempraktekannya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload file ISO Ubuntu-nya. Nah, setelah kalian download, kalian harus mendownload aplikasi untuk installer ke flash drive. Aplikasi yang saya pakai adalah Rufus. Rufus ini berguna untuk membuat flash disk kalian menjadi bootable, yang nantinya dapat menginstal Ubuntu di laptop kalian. Karena saya sudah menjadikan USB drive-nya menjadi bootable, maka langkah ini saya skip ya teman-teman. Setelah itu colokkan flash drive kalian yang sudah di bootable menggunakan Rufus. Lalu restart laptop kalian. Setelah restart, jangan lupa untuk menekan F2 untuk memasuki menu UEFI. Setelah masuk menu UEFI, arahkan menggunakan kursor panah yang ada di keyboard kalian. Arahkan ke bawah ke bagian boot. Setelah itu tekan kanan pada kursor panah kalian. Arahkan kembali kepada menu EFI. Di EFI tersebut ada tulisan Windows Boot Manager dan Limpus Lite. Buat Limpus Lite tersebut menjadi prioritas atas dengan menekan tombol F6 pada
keyboard. Setelah dipastikan link push light USB bootable kalian ada di prioritas atas, tekan F10 untuk menyimpan, lalu otomatis laptop kalian akan merestart. Nah, ini tampilan Ubuntu-nya ya teman-teman. Tunggu beberapa saat sampai muncul menu preparing Ubuntu. Di sini kita akan mengatur secara manual hard disk atau SSD yang kalian partisi. Minimal partisinya 50 GB ya. Oke, setelah muncul seperti ini, pilih English, pilih next, pilih next. Kalau ada jaringan yang ingin dikonekkan menggunakan WiFi, maka konekkan. Di sini saya menggunakan HP saya. Selanjutnya next. Setelah terkoneksi, lalu ada tulisan next, skip. Kita skip dulu, kita pilih install Ubuntu, kita pilih interactive installation, kita pilih default selection, tapi terserah kalian jika ingin extension, terserah. Lalu di bagian ini kita centang semuanya, next. Tunggu beberapa saat sampai menu berikutnya muncul. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Jika kalian ingin memilih untuk menginstal Ubuntu ini di satu drive, maka pilih erase disk and install Ubuntu. Nah, jika kalian sudah ingin dual boot dan sudah menyiapkan partisi sebesar 50 GB yang telah saya sebutkan, kalian pilih manual installation. Nah, ini menu yang paling penting juga. Kalian lihat label free space. Free space ini drive atau drive C yang telah saya partisi sebesar 50 GB untuk nantinya saya terjadikan tempat instalasi Ubuntu. Nah, langkah ini kalian pilih untuk membagi partisinya. Kalian tekan free space, kalian arahkan ke tanda panah, pilih change, pilih create partition. Nah, kita akan membuat swap partition. Swap partition ini ibaratnya VRAM. Buat sesuai dengan RAM yang kalian pakai di laptop atau 2 kali RAM kalian yang pakai di laptop. Saya memasukkan 16312 dengan use add swap, lalu oke. Lalu yang kedua, kita akan membuat partisi lainnya. Kita lakukan hal yang sama. Kita akan masukkan size sebesar 20 GB, tepatnya 2486 dengan use as ext4, lalu mount point-nya root yang ditandai dengan tanda slash ya. Lalu selanjutnya kita membuat partisi home. Kita semuakan saja sisa dari free space yang tadi sebesar 16889 dengan use add-nya juga sama, ext4, lalu mount point-nya home. Lalu pada bagian ini kalian bisa membuat akun kalian. Saya memasukkan nama sendiri, username, dan juga password. Setelah berhasil diverifikasi, kita next. Lalu pilih region kalian tempat tinggal. Saya memilih Jakarta. Lalu next. Oke, dibaca. Oke, jika sudah tepat, kita pilih install. Tunggu beberapa saat. Proses ini mungkin memakan waktu sekitar 10 menit atau 15 menit tergantung kualitas SSD kalian atau hard disk kalian ya.
Oke, pada tampilan ini, Ubuntu berhasil diinstal di laptop kalian. Kalian akan diarahkan untuk merestart laptop. Dan saat ada indikasi untuk mencabut USB drive, maka cabut, lalu tekan enter. Otomatis, laptop akan merestart, lalu akan menampilkan menu Ubuntu. Dengan tampilan seperti ini, Ubuntu kalian berhasil diinstal. Kalian pilih Ubuntu untuk masuk ke dalam desktop Ubuntu. Masukkan password yang telah kalian buat. Nah, selamat, Ubuntu kalian telah diinstal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur utama yang ada di Ubuntu itu sendiri. Nah, sebelum tersebut, kita akan diarahkan untuk mencoba Ubuntu Pro atau tidak. Kalau saya tidak, maka pilih skip. Kita pilih skip. Next, lalu next. Oke. Inilah Ubuntu, distro Linux yang dibangun di atas infrastruktur Debian yang digunakan untuk berbagai keperluan. Oke. Yang pertama kita lihat di sini adalah antarmukanya. Ubuntu sendiri memiliki antarmuka yang menggunakan lingkungan desktop yang biasa disebut GNOME. Desainnya sangat bersih, modern, dan fokus pada produktivitas. Lalu di sebelah kiri ada dock. Dock ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan software-software favorit kita. Misalnya saya menambahkan salah satu software favorit di sini yang namanya PowerStatic. Jadi kalian tidak usah bolak-balik untuk memencet atau menekan logo Ubuntu di sebelah kiri ya. Lalu fitur yang tak kalah penting adalah terminal. Terminal di sini digunakan untuk menjalankan perintah yang akan berkomunikasi langsung dengan sistem. Di sini saya mencoba perintah man sudo root. Lalu di Ubuntu sendiri memiliki fitur Ubuntu Software. Ini pada dasarnya seperti Microsoft Store pada Windows. Ibaratnya seperti pusat aplikasinya Ubuntu. Setelah kita membahas fitur-fitur utamanya, kali ini kita masuk ke tahap bagaimana cara menangani troubleshootingnya. Karena terkadang ketika kita menggunakan sebuah operasi sistem, seringkali kita dihadapkan suatu permasalahan. Penanganan pertama yaitu tentang bagaimana kita menjaga sistem operasi tetap up to date karena banyak bug-bug yang telah diperbaiki oleh sistem operasi versi terbaru. Nah, cara ini bisa dilakukan di terminal dengan mengetik sudo apt update. Setelah itu jalankan perintah kedua, sudo apt upgrade. Perintah ini akan mendownload dan menginstal semua pembaruan.
Yang kedua, terkadang ketika kita menginstal sebuah aplikasi, proses yang terjadi gagal. Lalu, bagaimana penanganannya? Kalian bisa ketikkan sudo apt _2 kali fix _broken install. Perintah ini akan secara otomatis mencari dependensi yang hilang atau rusak. Dan yang terakhir adalah permasalahan pada seputar fitur teknisnya, seperti WiFi tidak terdeteksi dan resolusi layar terlihat aneh. Penanganannya, kalian bisa mencari software and update di menu, lalu pilih additional drivers. Nah, jika perangkat keras kalian membutuhkan driver yang bukan open source, maka pilihannya akan muncul di sini dan kalian tinggal klik apply change, lalu restart komputer Anda. Oke, sekian saja langkah-langkah yang telah saya praktekkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.